Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratna, selaku Lurah Taman. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan kegiatan Lurah Taman dalam rangka uji kompetensi sertifikasi Lurah dan Camat di Pemerintah Kota Madiun. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa perangkat daerah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan. Bapak Ibu yang berbahagia, Kelurahan Taman memiliki luas 1.070 hektar dengan total penduduk sejumlah 12.601 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.185 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 6.416 jiwa. Bapak Ibu yang berbahagia, Kelurahan Taman memiliki 15 RW dan 52 RT dengan batas wilayah sebelah utara dengan Kelurahan Kejuron, kawasan Tungrowo Bening Edu Park, dan Jalan Pringgodani. Sebelah timur dengan Kelurahan Mojorejo dan kawasan Jalan Salak. Sebelah barat dengan Kelurahan Kejuron dan Pandean, berbatasan dengan kawasan Pasar Tradisional Seleko dan Jalan Mangga. Sebelah selatan dengan Kelurahan Josenan dan kawasan Jalan Makam Tentara. Kedua peninggalan bersejarah keislaman yang ada di Kelurahan Taman yaitu Masjid Kuno Taman dan Makam Kuno Taman. Kedua tempat ini adalah merupakan cagar budaya dari pemerintah Kota Madiun. Dalam program pemerintah Kota Madiun, kedua tempat ini menjadi agenda yang dikembangkan sebagai potensi wisata religi bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Dan tepat berada di sebelahnya, satu lokasi dengan Masjid Kuno Taman dan Makam Kuno Taman, yaitu lapak UMKM Donopuran yang diperuntukkan untuk warga Kelurahan Taman. Masjid Kuno Taman merupakan masjid pertama di Kota Madiun yang didirikan oleh Kiai Misbah atau Kiai Donopuro pada tahun 1754. Masjid ini didirikan di tanah perdikan bebas pajak dari Kesultanan Yogyakarta. Masjid ini merupakan pusat penyebaran agama Islam di wilayah Karisidenan Madiun. Makam Kuno Taman terletak di Jalan Asahan, Kota Madiun, merupakan tempat pesarian bupati-bupati masa pemerintahan terdahulu sebagai cikal bakal pemerintah Kota Madiun. Di antaranya, mulai dari Raden Ronggo Prawiro Dirjo I, Kiai Misbah atau Kiai Donopuro, sampai dengan terakhir Raden Ronggo Kusnindar sebagai bupati terakhir Madiun. Tungrowo Bening merupakan lokasi wisata seluas 3 hektar di Kelurahan Taman. Edu Park Tungrowo Bening yang dahulunya adalah lahan kosong area PDAM, saat ini dengan potensi yang ada dimanfaatkan sebagai tempat wisata petik buah dan lokasi pertanian terpadu. Masyarakat dapat memanfaatkan sebagai tempat olahraga, berkumpul, berkemah, dan event lainnya.
Salah satu kegiatan dari Edupark Ngawabening yaitu panen melon bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun, bersama dengan Ibu Gubernur Jawa Timur dan Sesmenko Republik Indonesia, yang merupakan hasil dari greenhouse kebun Ngawabening. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku, nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat. Ngawabening Edupark adalah salah satu tempat di Kelurahan Taman yang bersih, sejuk, dan nyaman, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan sebagai tempat berkumpul atau beraktivitas. Salah satu contohnya adalah kegiatan berkemah untuk anak-anak SD SMP menggunakan lahan Ngawabening sebagai bumi perkemahan di Kelurahan Taman dan di pemerintah Kota Madiun. Bukit-bukit pun telanjang berdiri, pohon dan rumput enggan. Di Edupark Ngawabening juga kami menyediakan lapak UMKM yang digunakan oleh masyarakat secara gratis sebagai salah satu program pemberdayaan kegiatan untuk masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Taman. Inovasi Tali Jiwo adalah inovasi dari Kelurahan Taman terkait dengan permasalahan penanganan ODGJ dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta peran serta lintas sektor yang membidangi penanganan sosial, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan serta kemandirian penderita ODGJ di wilayah Kelurahan Taman. Baik, memperingati hari jadinya diberikan penghargaan kepada para juara dan juga kepada predikat terinovatif dari beberapa OPD, koperasi, dan juga sekolah. Pecel Tumpang adalah inovasi layanan dari Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang meliputi 9 jenis layanan yang dapat dilakukan secara online. Masyarakat mendapatkan rincian informasi secara lengkap dan kemudahan pengajuan permohonan layanan dengan sistem upload, pengajuan persyaratan dari rumah, dan masyarakat tinggal mengambil setelah proses selesai. Hemat waktu, gampang, dan cepat. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan
kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Dengan adanya layanan kecil tumpang memudahkan masyarakat dalam mengurus pelayanan dokumen yang dibutuhkan dari kelurahan. Harapannya untuk dapat dipertahankan dan menambah jenis pelayanannya. Inovasi pecel tumpang berhasil mendapatkan terinovatif 1 dalam kompetisi giat pemerintah Kota Madiun dan terinovatif kelima dalam acara Innotech Award se-Provinsi Jawa Timur dalam kategori unit pelayanan publik. Saya Dewi Ratna Indah Surtiningsih SIP MSI, Lurah Taman Kota Madiun. Membawa balita ke posyandu secara rutin menjadi hal yang sangat penting. Posyandu merupakan ujung tombak pencegahan stunting. Melalui posyandu, ibu bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan buah hati. Posyandu juga membawa manfaat untuk ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui bisa mendapatkan konseling tentang persiapan persalinan dan pemberian ASI eksklusif. Mengingat pentingnya posyandu, saya selaku Lurah Taman Kota Madiun mengajak seluruh warga untuk membawa balita rutin datang ke posyandu setiap bulan. Balita sehat, balita bahagia, wujudkan generasi emas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat pentingnya fungsi posyandu, saya selaku Lurah Taman Kota Madiun selalu memberikan arahan serta mengajak masyarakat untuk rutin datang ke posyandu melalui beberapa forum antara lain pertemuan PKK Kelurahan Taman, pertemuan rutin RT RW bersama LPMK dan 3 pilar, pertemuan paguyuban kader posyandu balita, dan rapat koordinasi posyandu balita. Demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu, saya melakukan sweeping bersama dengan kader. Kegiatan sweeping dilaksanakan khusus bagi bayi atau balita usia 0 sampai dengan 59 bulan yang tidak datang ke posyandu. Dalam kegiatan sweeping tersebut, saya juga mengajak ibu balita untuk datang pada posyandu bulan depan. Salah satu posyandu balita yang ada di Kelurahan Taman yaitu Posyandu Delima. Posyandu Delima dilaksanakan setiap hari Senin ketiga bertempat di Jalan Pringgodani 3, nomor 42A, Kelurahan Taman, Kota Madiun. Memantau kondisi tumbuh kembang bayi dan balita terus dilakukan oleh Lurah Taman Kota Madiun sebagai upaya membangun generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Beragam inovasi yang ada di Posyandu Delima, di antaranya Si Bungsu, edukasi menabung sejak usia dini. Pijat bayi usia 1-12 bulan. Pemberian sayur dari P2L atau Pekarangan Pangan Lestari. Perpustakaan anak. Perpustakaan juga dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak. Nasi di tanah, patung dipahat. Dipahatnya di bawah pohon randu. Agar anak ibu sehat, ayo rutin ke posyandu. Sehat, bebas, bebas stunting. Yeay! Program PMT Stunting berbahan pangan lokal merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Madiun menekan angka kasus stunting di Kelurahan Taman. Sebelum pembagian PMT, saya selaku Lurah Taman sebagai Kepala Wilayah mendorong semua pihak aktif dalam kegiatan penurunan stunting, khususnya untuk ibu hamil dan ibu-ibu balita di Kelurahan Taman. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dari Bu Rika dari UPTD Puskesmas Demangan, yang saya hormati ibu-ibu dari kader kesehatan Kelurahan Taman, yang saya hormati ibu-ibu serta anak-anak yang berbahagia dari Kelurahan Taman, warga Kelurahan Taman. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di program pemberian makanan tambahan dari Puskesmas Demangan. Di sini kemarin ini pertemuan. Kegiatan diawali dengan pengunduhan terlebih dahulu yang membahas mengenai langkah penanganan stunting oleh Bidan Wilayah Nutrisionis Promkes UPTD Puskesmas Demangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa stunting dipengaruhi oleh pola asuh, cakupan, kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan, serta ketahanan pangan. Bantuan PMT Kelurahan Taman yang terdiri dari bahan pangan lokal meliputi nasi putih, sayur, buah, dan susu yang diberikan kepada balita dengan kurva pertumbuhan tinggi badan anak di bawah KMS Posyandu Balita. Dengan adanya program PMT Stunting berbasis pangan lokal, diharapkan target stunting di Kelurahan Taman bisa dicegah sehingga angka stunting Kelurahan Taman dapat menurun. Kelurahan Taman mempunyai 14 posyandu lansia. Kegiatan rutin yang ada di posyandu lansia adalah pemeriksaan kesehatan meliputi cek tensi, kolesterol dan asam urat, pemberian makanan tambahan, dan senam lansia. Dengan adanya kegiatan posyandu lansia diharapkan dapat membuat lansia semakin sehat, aktif, produktif di usia senja. Kesehatan gitu ya, screening kesehatan jangan lupa untuk bila mana ada yang lansia seperti itu, ya minta tolong nanti terus untuk dapat dikunjungi. Sebuah rumah di Jalan Ciliwung Gang 6 roboh akibat diterpa angin kencang pada Senin 18 September. Ketua RT setempat pun langsung menghubungi pihak kelurahan agar segera mendapatkan penanganan dari Pemkot Madiun. Respon cepat pun dilakukan pihak kelurahan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta mengupayakan bantuan bagi warganya. Dewi Ratna Indah, Lurah Taman mengatakan, pihaknya mendampingi tim dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk menyerahkan bantuan kepada korban, yakni berupa paket sembako dan pakaian siap pakai. Menurut Dewi, upaya bantuan tidak sampai di situ saja. Pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga seperti BPBD dan Basnas untuk bantuan anggaran renovasi rumah dan juga BKAD untuk material milik Pemkot Madiun yang bisa digunakan. Sebagai informasi, bagian rumah yang roboh akibat angin kencang adalah dapur dan kamar mandi yang lokasinya terpisah dari rumah induk. Sementara penghuni di dalamnya terdiri dari 4 orang yang terbagi dalam 2 kakak. Alhamdulillah pada siang hari ini telah diserahkan paket sembako untuk keluarga dari Bu Semi, kemudian juga ada bantuan berupa baju anak untuk sekolah ya, seragam sekolah, kemudian juga untuk bantuan-bantuan lain seperti nanti akan diusulkan dalam bentuk material ya, pengusulan material pembangunan lagi rumah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana juga dilakukan oleh Lurah Taman bersama dengan tokoh masyarakat dan Palang Merah Indonesia Kota Madiun. Lurah Taman mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi rawan banjir serta melakukan pendataan terhadap warga yang dimungkinkan terdampak bahaya banjir.
Selamat datang di Kampung Iklim RW 10, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun. RW 10 Kelurahan Taman memiliki komitmen kerjasama, kompak, kedisiplinan, dan patuh dalam menjalankan program lingkungan hidup demi lingkungan dan generasi bangsa yang lebih baik. Saya selaku Lurah Taman Kota Madiun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mempercayakan RW 10 sebagai lokasi program Kampung Iklim di lingkungan pemerintah Kota Madiun tahun 2022. Lingkungan yang bersih dan asri memberikan kontribusi yang penting untuk penyediaan sirkulasi udara yang bersih dan segar. Apalagi jika kita tinggal di perkotaan, tentunya dengan tingkat polusi yang sangat tinggi, maka tanaman-tanaman yang ada sebagai penyangga ekosistem lingkungan. Dengan adanya tanaman-tanaman di sekitar kita, pada saat hujan tentunya air yang akan meresap di dalam tanah akan disimpan di dalam akar tanaman sehingga bisa menjadi pemasok atau berfungsi sebagai cadangan ketersediaan air di lingkungan kita semua. Harapan saya dengan adanya program Kampung Iklim di RW 10 Kelurahan Taman dapat meningkatkan pemahaman warga RW 10 terhadap kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim beserta dengan dampaknya. Selain itu juga harapan saya untuk mendorong seluruh lapisan masyarakat agar dapat berkontribusi nyata terhadap program penanggulangan perubahan iklim secara global dengan memperkuat ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan membantu menurunkan emisi gas rumah kaca di lingkungan Kelurahan Taman Kota Madiun. Dalam program Kampung Iklim, RW 10 Kelurahan Taman berhasil meraih trofi utama nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama dengan Bapak Wali Kota Madiun sebagai pembina Proklim terbaik tahun 2022. Kegiatan pembinaan atau sosialisasi dilakukan oleh Lurah Taman bersama kasih pemerintahan kepada tokoh masyarakat yang terpilih sebagai panitia pemilihan LPMK Kelurahan Taman. Lurah Taman memberikan arahan dan petunjuk untuk mekanisme dan syarat pemilihan ketua LPMK harus sesuai dengan Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Koordinasi secara kontinu juga dilakukan oleh Lurah Taman bersama dengan seluruh perangkat Kelurahan Taman. Dalam rapat koordinasi, Lurah Taman memberikan arahan dan petunjuk dalam menjalankan agenda program kerja agar semua dapat tercapai dengan sempurna. Peringatan HUT ke-78 kemerdekaan RI di Kota Madiun belum habis. Berbagai kegiatan perayaan masih mengemuka, seperti karnaval antar rukun warga atau RW sekelurahan Taman yang berlangsung Minggu 27 Agustus 2023. Mengambil start di Lapak Donopuran, kegiatan semakin menarik lantaran diberangkatkan Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota menyampaikan terima kasih atas semangat masyarakat akan perayaan HUT kemerdekaan. Apalagi masyarakat tampil totalitas. Hal itu terlihat dari gelaran yang tersaji. Karnaval tidak digelar seadanya. Peserta karnaval tampil dengan berbagai kostum menarik. Ada juga yang memanfaatkan daur ulang sampah. Wali Kota Madiun Maidi pun memberikan apresiasi atas kekompakan dan semangat warga yang sangat luar biasa itu.
Peringatan HUT kemerdekaan bukan sekedar sarana mengenang perjuangan para pahlawan bangsa, namun bisa menjadi momentum untuk mengeratkan persatuan dan kerukunan, khususnya di lingkup warga. Hadirnya peringatan bisa menjadi tolak ukur kerukunan dan kekompakan warga di lingkungan tersebut. Tidak hanya menyuguhkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga bisa menggeliatkan perekonomian. Apalagi lokasi start dan finish berada di lapak UMKM Donopuran. Kegiatan yang mendatangkan massa besar itu tentunya menjadi berkah tersendiri bagi penjual lapak. Wali Kota berharap kreativitas masyarakat bisa terus digali untuk meramaikan lapak-lapak UMKM. Wali Kota menambahkan, pemerintah sudah memberikan tempat-tempat tumbuhnya perekonomian. Tinggal bagaimana masyarakat ikut berperan untuk meramaikan tempat-tempat tersebut. Salah satu kegiatan di Kelurahan Taman yakni kirab budaya atau pawai budaya yang diikuti oleh seluruh tokoh masyarakat bersama warga dengan menampilkan tema sesuai dengan keunikan atau keunggulan masing-masing lokasi. Dengan adanya kirab budaya, diharapkan seluruh warga Kelurahan Taman dapat semakin kompak bersama melestarikan budaya. Demikian portofolio dinamis yang telah kami buat, semoga bermanfaat dan terutama untuk memenuhi uji kompetensi sertifikasi Lurah Taman tahun 2023 Pemerintah Kota Madiun. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.